Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Email Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menyelesaikan soal berkaitan dengan perkalian bentuk pecahan berpangkatan bulat. Oke ya, di sini nanti kita akan menentukan hasil yang berpangkat positif. Nah, bagaimana cara mudahnya ya? Nanti kita bahas 3 soal agar kalian tahu cara menyelesaikannya. Nah, untuk nomor 1 ya, saya punya ini bentuk pecahan bentuk perpangkatan ya. A pangkat minus 3 B kuadrat C minus 4 dibagi A pangkat 3 B pangkat 5 dikalikan B pangkat 4 C pangkat minus 6 dibagi A pangkat 5 C pangkat minus 2. Nah, cara mudahnya berarti kan kalau ada soal model ini kita pisahkan dulu. Bentuk yang sama kita pisahkan dulu ya. Misalkan ini di sini ada yang sama, misalnya A dengan A, berarti kita tulis gini aja. A pangkat minus 3, berarti di sini A pangkat 3. Berarti yang sama kita pasangkan. Kemudian ini B kuadrat, di sini berapa? B pangkat 5, gitu ya. Nah, sementara C kalau nggak ada pasangan, berarti C pangkat minus 4. Oke ya, dikalikan ini. Yang sama mana nih? C ya, berarti ini bisa ditulis B pangkat 4 gitu ya. Sebetulnya kan ini per 1 ya, gini ya. Nah, kemudian seper A pangkat 5 gini ya. Kemudian ini C pangkat minus 6, di sini C pangkat minus 2 gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan sifat perpangkatan, bisa ditulis A pangkat minus 3 dikurangi 3, paham ya? Kemudian B di sini pangkat 2 dikurangi 5. Kemudian C itu tetap pangkat minus 4 dikalikan B pangkat 4. Nah, kalau 1 per A pangkat 5 itu bisa ditulis A pangkat minus 5. Kita gunakan sifat perpangkatan ya. Kemudian ini C pangkat minus 6 dikurangi, hati-hati di sini pangkat minus 2. Berarti kalau membagi itu berarti pangkatnya dikurangi ya. Oke, sekarang A menjadi pangkat minus 6 gitu ya. Minus 3 dikurangi 3. Kemudian ini B pangkat berapa? Minus 3. C pangkat minus 4 dikalikan B pangkat 4 gitu ya. A pangkat minus 5, C pangkat berapa? Minus 6 sama dengan ditambah 2, berarti minus 4. Nah, langkah berikutnya ini kan ada ABC, di sini ada BAC gitu ya. Berarti yang sama kita letakkan pada posisi yang dekat, sehingga A pangkat minus 6 dikalikan A pangkat minus 5 gitu ya. B pangkat minus 3 dikalikan B pangkat 4. Kemudian C pangkat minus 4 di sini kalikan C pangkat minus 4. Nah, sekarang kita gunakan sifat perpangkatan lagi. A pangkat berapa? Minus 11 gitu ya. Kemudian B-nya pangkat 1. Kita jumlahkan pangkat ya. Kemudian C pangkat berapa? Minus 4 ditambah minus 4, sehingga minus 8 gitu ya. Kalau kita buat pangkat positifnya itu menjadi berapa? B dibagi dengan A, ini kita turunkan menjadi A pangkat 11, C pangkat 8. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, sekarang yang nomor 2, saya punya ini ya, X pangkat 4, Y pangkat minus 3, Z pangkat 6 dibagi X pangkat minus 3, Y kuadrat, Z pangkat 5 ya. Kemudian dikalikan X pangkat minus 8, Y pangkat 3, Z pangkat minus 4 dibagi X pangkat 5, Y pangkat minus 6, Z kuadrat. Nah, caranya sama ya. Berarti kita kelompokkan dulu yang sejenis ya, atau yang variabelnya sama. Berarti di sini X pangkat 4 kita bagi dengan X pangkat minus 3.
Kemudian Y-nya pangkat minus 3 kita bagi dengan Y kuadrat. Ini Z pangkat 6 kita bagi Z pangkat 5, gitu ya. Dikalikan berapa? X pangkat minus 8 kita bagi dengan X pangkat 5. Y pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat minus 6. Kemudian Z pangkat minus 4 kita bagi dengan Z kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan sifat perpangkatan. Di sini X 4 dikurangi minus 3, berarti 4 dikurangi minus 3. Y minus 3 dikurangi 2, gitu ya. Kemudian Z ini 6 dikurangi 5, gitu ya. Oke, sekarang dikalikan berapa? Dikalikan X pangkat minus 8 dikurangi 5. Y-nya berapa? 3 dikurangi minus 6. Kemudian Z-nya minus 4 dikurangi 2, gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Ya, sekarang kita hitung. X pangkat berapa? 7 ya. Kemudian Y pangkat berapa ini? Minus 3 dikurangi 2 itu minus 5. Z pangkat 1. Oke ya. Dikalikan X minus 8 dikurangi 5, berarti minus 13. Y berapa? 3 ditambah 6, gitu ya, 9. Kemudian Z nya berapa? Minus 4 dikurangi 2, berarti minus 6. Oke, sekarang bentuknya seperti ini. Yang sama kita dekatkan, berarti X pangkat 7 dikalikan X pangkat minus 13, Y minus 5, Y ini 9, gitu ya. Kemudian Z pangkat 1 dekat dengan Z pangkat minus 6. Kita gunakan sifat penjumlahan ya, penjumlahan pangkat ya. Berarti X sama dengan 7 dikurangi 13, Y minus 5 ditambah 9, Z nya berapa? 1 dikurangi 6. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita sederhanakan menjadi X pangkat minus 6, Y pangkat 4, Z pangkat berapa? Minus 5. Oke, kalau sampai sini paham. Berarti kalau dibuat pangkat positif, karena positifnya yang Y ya, berarti Y pangkat 4 kita bagi dengan X pangkat 6, Z pangkat 5. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah Y pangkat 4 kita bagi dengan X pangkat 6, Z pangkat 5. Oke, sampai sini paham? Ya, sekarang kita menuju soal yang nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ada P pangkat minus 4 X kuadrat R pangkat 5 per P pangkat 3 X pangkat minus 2 R pangkat minus 1, gitu ya. Dikalikan dengan P pangkat 5 X pangkat minus 5 R pangkat minus 2 kita bagi dengan P kuadrat X pangkat 4 R pangkat 3. Oke ya. Nah, sekarang cara pembahasannya seperti tadi ya. Yang sama kita kelompokkan dulu. Berarti ini P pangkat minus 4 kita bagi dengan P pangkat 3. Kemudian ini X kuadrat kita bagi dengan X pangkat minus 2. Dikalikan dengan R pangkat 5 kita bagi dengan R minus 1. Oke, dikalikan dengan P pangkat 5 per P kuadrat dikalikan X pangkat minus 5 X pangkat 4, gitu ya. R pangkat kuadrat minus 2
R pangkat 3. Nah, sekarang kita gunakan sifat perpangkatan. P pangkat minus 4 dikurangi 3 ya. Kemudian Q itu 2 dikurangi minus 2. Kemudian R-nya berapa? 5 dikurangi minus 1, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan P pangkat 5 dikurangi 2. Kemudian Q minus 5 dikurangi 4, R-nya minus 2 dikurangi 3, sehingga menjadi P pangkat minus 7 ya. Kemudian Q ini pangkat berapa? 2 sama dengan ini ya, 2 ditambah 2 artinya 4, R-nya berapa? 5 ditambah 1 ya, berarti 6. Oke, kita kalikan P pangkat 3, Q-nya pangkat berapa? Minus 5 dikurangi 4 itu minus 9. R berarti minus 2 dikurangi minus 3 berapa? Minus 5. Nah, sekarang yang sama kita dekatkan. Ini P pangkat minus 7, P pangkat 3 ya. Kemudian Q-nya itu berapa? Pangkat 4. Di sini Q-nya pangkat minus 9. R-nya pangkat 6, di sini R-nya pangkat minus 5. Berarti yang sama kita dekatkan. Nah, dengan sifat-sifat pangkat, ini berarti minus 7 ditambah 3. Q-nya 4 dikurangi 9. R 6 dikurangi 5. Oke, kita sederhanakan menjadi P pangkat minus 4. Q pangkat minus 5. R pangkat 1. Nah, kalau mengubah menjadi pangkat positif, karena R-nya sudah pangkat positif, bisa ditulis berapa? R pangkat 1, berarti satunya biasanya nggak usah ditulis. Kita bagi dengan, karena negatifnya adalah P dan Q ya, pangkatnya ya, sehingga P di bawah menjadi P pangkat 4, Q pangkat 5. Oke, begitu, sudah paham ya tentang perpangkatan? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.